Kabupaten Muna, daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki keindahan alam, juga kekayaan adat serta budaya. Tidak salah jika daerah ini menjadi tujuan utama saya bertualang kali ini. Oh, ini nanti buat mancingnya juga ya? Makanya. Sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia punya keindahan alam dan juga kearifan lokal yang masih dijaga sampai sekarang. Nah, salah satunya di Muna yang identik dengan kuda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kedekatan antara masyarakat dengan kuda cukup jelas terlihat di sini. Bagaimana mereka dapat memanggil kuda-kudanya. Luar biasa. Tidak diduga-duga ternyata beneran kudanya keluar dan langsung nyamperin pemiliknya. Dan ini yang melakukannya bukan orang sembarangan, tapi yang harus benar-benar sudah kenal kudanya dan juga suka merawat kudanya. Jadi kudanya pun udah apal sama suara yang manggil. Kalau saya yang manggil belum tentu dia mau datang. Sejak zaman dahulu, masyarakat Muna bergantung pada kuda sebagai sarana transportasi. Namun seiring berjalannya waktu, kuda tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi, melainkan peliharaan untuk acara adat. Jadi yang kuda sudah dilepas liarkan itu bukannya berarti tidak diperhatikan, tapi kalau di sini sebulan sekali pun itu harus dipanggil dan juga banyak sekali yang dicek, mulai dari nafsu makannya, bagian tubuhnya harus dipijat dan juga periksa bagian kaki. Kuda di daerah Muna merupakan kuda asli Indonesia. Sama halnya dengan kuda di daerah Nusa Tenggara Barat. Ciri yang paling menonjol adalah ukuran tubuhnya yang kecil. Saya pun ingin mencoba untuk menunggangi kuda asli Muna ini. Namun ternyata kuda justru mengamuk. Hampir saja saya terjatuh dari kuda. Naik, dia kaget nggak ya? Naik, ya. Ini biar kuat. Ya. Yo, stop. Oke. Jadi untuk mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat, jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Jangan sampai kaki kita terkena dengan bagian sensitif yang ada di belakang sini, nanti dia akan mengamuk seperti tadi saya pertama. Dan ini yang kedua kalinya percobaan saya berhasil, akhirnya dia mau saya tunggangi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk. Untuk memandikan kudanya ini bisa dibilang cukup sederhana, hanya dibawa ke mata air atau sungai terdekat dari lokasi tadi kita panggil kudanya. Alat untuk membersihkan kudanya pun nggak pakai sikat. Nah, untuk menggantikan sikatnya ini kita pakai serabut kelapa yang memang teksturnya kasar supaya bulu-bulunya ini halus dan juga bisa turun yang mau tercabut bisa langsung bersih. Oh, yang rontok yang nanti bisa terbawa juga ketika kita sikat pakai serabut ini. Dan biasanya penyakit kuda ini ada pada lalat. Lalatnya itu kecil. Mana tadi ada ya, Om? Nah, lalatnya itu ukurannya kecil. Hanya sebesar ini. Tapi berbahaya untuk si kudanya kalau misalnya kena gigitannya. Itu nanti berdarah, selain berdarah juga nanti kulitnya bisa luka, gatal-gatal dan berjamur. Nih. Jadi dibersihkan juga dari lalat ini.